Ya, bismillah kita lanjut lagi. Nah, cara langkahnya yang pertama ya tadi ambil fiil mudhari'nya, kemudian ganti huruf mudhara'nya dengan domah. Kemudian yang terakhir nanti adalah mensukunkan huruf akhir. Karena fiil amr itu akhirannya pasti sukun. Kalau fiil mudhari itu kan tadi akhirannya fiil mudhari itu bisa sukun, bisa domah, bisa fathah, dan bisa sukun. Jadi akhiran fiil mudhari itu ada tiga kemungkinan. Bisa domah, bisa fathah, dan bisa sukun. Kalau fiil madi akhirnya pasti fathah. If alla tafa'ala tafa'ala istaf'ala akhiran fiil madi pasti fathah. Sedangkan akhiran fiil mudhari bisa domah, bisa fathah, bisa sukun. Kalau akhiran fiil amr itu pasti sukun. Uf'ul. Oleh karena itu, langkah terakhir dalam membuat fi'il amr, setelah tadi diganti hamzahnya itu, setelah mengganti huruf mudharah menjadi hamzah adalah mensukunkan huruf akhir. Kalau lebih jelas seperti ini ya, sebentar, biar kelihatan enak. Word. Tadi langkah yang pertama, ketika kita mau membuat fi'il amr dari misalkan ada fi'il fa, a, la, maka langkahnya adalah mencari fiil mudhari'nya dulu. Mana? Fa'ala. Yaf, Ulu. yaf'ulu ya. Karena nanti bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kita ambil yaf'ulunya dulu. Yaf'ulu. Nah, kemudian selanjutnya, tadi dirubah ya-nya itu menjadi hamzah. Menjadi alif. Nah, nanti alifnya ini bisa dua harokat. Bisa dia dibaca domah, bisa dia dibaca kasroh. Mana kasroh? Nah ini. Jadi alif yang ada di fiil amr sulasi, ini dari yang fa'alanya dulu ya. Kita belum bahas yang rubai, khumasi, dan sudasi. Ini yang fiil amr dari fiil sulasi, fiil yang tiga huruf. Nanti huruf mudoroahnya diganti menjadi hamzah. Diganti menjadi alif ya, lebih tepatnya bukan hamzah. Nah nanti alifnya ini, itu harokatnya bisa jadi domah, bisa jadi kasroh. Tapi tidak ada yang difathahkan ya. Cuma dua pilihannya, domah atau kasroh. Nah, dibaca domah, alifnya itu dibaca domah ketika ain fiilnya itu domah. Ketika yaf'ulu, ya maka hamzahnya domah. Nah, misalkan kalau misalkan fiil, kan tadi fa'ala ada tiga fiil mudhari, bisa yaf'ulu, kemudian bisa juga, apa selanjutnya tuh? Yap ilu. Bisa yaf'ilu. Nah, kalau yaf'ilu, maka hamzahnya itu tidak dikasih domah, tapi dikasih kasroh, mengikuti harokat ain. Yaf'ulu, ia-nya diganti menjadi hamzah domah, menjadi of, Uf'ul. uf, Uf'ul. karena mengikuti wazan fi'il mudhari'nya dulu. Yaf'ulu, ia-nya diganti menjadi hamzah, hamzah domah. Domahnya mengikuti harokat ain. Ainnya domah, maka hamzahnya domah juga. Yaf'ulu menjadi uf'ulu. Kemudian terakhir, karena fi'il amr itu selalu disukunkan. Fi'il madi selalu difathahkan, fi'il amr selalu disukunkan. Sehingga ini kita baca selanjutnya menjadi uf, mana Fa? Eh, uf, ul.
Nah, begitu. Selesai cara membentuk fi'il amr. Tinggal cuma ada 3 langkah. 2 langkah ya. Diganti huruf mudhoro'ahnya dengan hamzah. Dan terakhir disukunkan harokat akhir. Nah, itu kalau yaf'ulu. Yaf'ulu, ya-nya diganti hamzah menjadi uf'ulu. Kemudian selanjutnya disukunkan akhir menjadi uf'ul. Yaf'ilu, karena harokat ainnya kasroh, maka hamzah yang menggantikan huruf mudhoro'ahnya juga berharokat kasroh. Yaf'ilu, ya-nya diganti menjadi alif menjadi if if'ilu. 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 Dan terakhir ya tinggal sukunkan menjadi if If'il. if'il. Il. Selesai. Dan terakhir ada fi'il mudhari itu yang berwazan yaf'alu. Yaf- Nah, Yaf'alu. mana? Apa? If'al. Nah, kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu, ya sama, iya-nya diganti menjadi alif. Tapi alifnya ini tidak kita kasih fathah, tapi kasih kita kasroh. Jadi dikasrohkan ngikut ke if'il. Hmm. Alifnya dikasih kasroh, tidak dikasih doma. Menjadi if'alu. Terakhir tinggal dikasroh, disukunkan akhirnya. Jadi if mana angin? If'al. Jadi begitu ringkasannya. Kalau yaf'ulu ya ujungnya menjadi if'al, ya-nya diganti menjadi hamzah, hamzah kasroh, kemudian akhirnya disukunkan. Yaf'alu menjadi if'al, yaf'ilu menjadi if'il, yaf'ulu menjadi uf'ul. Nah, itu cara membentuk fi'il sulasi. Fi'il amr dari fi'il sulasi. Yang kita lihat itu adalah fi'il mudhari'nya. Kita tidak melihat ke fi'il madinya. Karena kan yaf'ulu bisa jadi fi'il madinya itu kan bisa jadi fa'ala atau bisa jadi fa'ula. Karena baik fa'ula atau fa'ala, ya fi'il mudhari'nya sama-sama yaf'ulu. Begitu pula yaf'ilu. Yaf'ilu gak ada, cuma fa'ala saja yang memiliki fi'il mudhari yaf'ilu. Terakhir begitu pula yaf'alu. Fi'il madinya kan bisa jadi fa'ala, bisa jadi fa'ula. Tapi itu tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan dalam pembentukan fi'il amr itu adalah harokat fi'il mudhari'nya. Apakah dia yaf'ilu, apakah dia yaf'ulu, apakah dia yaf'alu. Kalau yaf'alu maka menjadi if'al, yaf'ilu menjadi if'il, yaf'ulu menjadi uf'ul. Harokat ainnya tidak berubah. Di sini sukun, di situ domah, di sini pun domah. Di sini kasroh, maka di fi'il amr pun ikut kasrah. Di fi'il mudhari'nya fathah, maka harokat ain di fi'il amrnya juga sama-sama berharokat fathah. Contohnya misalkan di sini ada unsur, nasoro fi'il mudhari'nya yansuru. Atau langsung kita contoh ya. Nah, misalkan contoh jangan nasoro, yang lain. Apa fi'il mudhari tadi itu qoro'a ya. Qoro'a. Bagaimana cara membentuk fi'il amr dari qoro'a? Halo ibu-ibu. Dilihat Ya dari Ustaz, mudhari dulu ya. Kan dulu ke Dibentuk fi'il fi'il mudhari. Jadi mudhari'nya. Ya Apa oro fi'il mudhari qoro'a? Ya, yaqro'u. Nah, ini satu langkah. Kemudian selanjutnya setelah jadi yaqro'u, kita apakan? diganti ya-nya dengan hamzah. Berarti menjadi apa? kasroh ya Ik, oro ya oro Iqra'u. ikro, Iqra'.
Ikro. Kan Terakhir disukunkan menjadi ikro ya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ikro ternyata dia adalah fiil amr. Bacalah. Nah, itu cara membentuk fiil amr. Selesai. Dari fiil mudhari. Kemudian ya, kalau yaf'ilu menjadi if'il, yaf'alu menjadi if'al, yaf'ulu menjadi uf'ul. Begitu pula misalkan ada fiil madi lagi. Jalasa. Kita menemukan fiil madi. Jalasa. Kalau mau cari fiil amr, maka yang pertama kali kita lakukan adalah ngapain? Cari fi'il mudhari. Apa fiil mudhari dari jalasa? Yajlisu. Yaj? Yajlis. Iya, Yajlisu. 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 Nah, selanjutnya Ya, jadi hamzah. Yajlisu. dirubah jadi Ajlis. hamzah menjadi apa? I apa u hamzahnya? Yajlisu. Berharokat kasroh. Ijlisu. Berharokat kasroh ya. Yajlis. Jadi ijlisu. Yajlis. besok ya ijlis. Ijlisu. Dan terakhir tinggal disukunkan menjadi ijlis. Yajlis. Berarti ijlis itu perintah supaya duduk. Jalasa artinya duduk. Kalau ijlis berarti duduklah. Karena fi'il amr bermakna perintah. Nyuruh orang. Qoro'a yaqro'u itu membaca. Kalau dijadikan fi'il amr ikro, maka artinya berubah menjadi bacalah. Jalasa yajlisu ijlis. Kemudian satu lagi kita ya. Mana tadi? Misalkan ada fiil da. Nah, fiil amarnya apa dari sajadah? Yasjudu. Yasjudu. Kita ambil Usjud. fiil mudhari'nya dulu. Yasjudu. 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 Selanjutnya setelah jadi yasjudu, Yasjudu. maka selanjutnya menjadi Usjudu. Usjudu. Asjudu. Usjudu. 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 Terakhir tinggal disebutkan Usjud. akhirnya. Usjudu. Usjud. Usjud. Nah, itu mudah fi'il amr mah. Nah, sama ini ada yang perlu diperhatikan. Jadi ini yang ada di fi'il amr ini bukan hamzah, ini namanya alif wasol. Yang mana usjud, kemudian ijlis, kemudian apalagi ikro, if'al, if'il, ini hamzahnya itu dibaca ketika dia di awal kalimat. Hamzahnya ini bakal dibaca kasroh atau dibaca fathah, dibaca kasroh atau dibaca domah, ketika sebelum fi'il amr ini tidak ada apa-apa. Kalau misalkan sebelum fi'il amrnya itu ada huruf, misalkan kita contoh ke surat Iqra ya. Mana Iqra? Surat Al-Alaq. Nah, contoh misalkan kita menemukan fi'il amr di surat Al-Alaq. Al-Qur'annya kelihatan ini ibu-ibu? Kelihatan Ustaz. Nah, ini kita menemukan fi'il amr. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kita menemukan fi'il amr di sini. Iqra. Nah, hamzahnya kan kita baca. Kalau ngaji kita baca Iqra.
Hamzahnya kita harokati dengan kasroh. Ini diharokati dengan kasroh karena dia ada di awal kalimat. Dia tidak ada huruf apapun sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat ke ayat terakhir surat Al-Alaq, di sini ada fi'il amr. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Mana fi'il amrnya ibu-ibu? Wasjud. 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 Nah, tadi kan kita bentuk sajadah, kemudian jadi yasjudu, kemudian selanjutnya jadi usjudu, terus jadi usjud. Betul kan jadi usjud? Nah, tapi usjud, Ya. hamzahnya itu tidak kita kasih domah di sini. Jadi kita tidak baca kallala tuti huwa usjud wa uktarib. Wasjud waqtarib. Hamzahnya tidak kita baca. Karena sebelum hamzahnya ada huruf lain, ada kalimah lain di tengah-tengah. Sehingga ketika di tengah-tengah kalimat, alif yang ada di fi'il amr itu tidak dibaca harokatnya. Jadi dihilangkan alifnya, seakan-akan tidak ada. Maka dari itu kita baca wasjud. Nah, tapi kalau seandainya misalkan kita hilangkan, kallala tutihunya kita hilangkan, kita hapus, maka ini akan balik lagi dibaca usjud. Jadi begitu. Yang perlu diperhatikan adalah hamzah atau alif yang ada di awal fi'il amr itu cuma dibaca kalau di awal kalimat. Cuma dibaca kalau sebelum fi'il amr tersebut tidak ada apa-apa. Kalau sebelumnya ada kalimah lain, maka hamzahnya tidak dibaca, dianggap tiada. Jadi wasjud. Sampai sini aman ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Ustaz. Kenapa Umar tidak menerima itu Ustaz apa fathah? Kenapa fi'il amr? Fi'il amr kenapa tidak menerima fathah? Ya, kenapa tidak menerima fathah? Jadi kita balik lagi ke sini. Ini balik lagi kepada kaidah orang Arab ya. Karena kaidah mereka dalam bahasa Arab ketika ada satu huruf sukun atau ini hamzah wasol ya. Hamzah wasol yang seperti ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol, hamzah yang kalau dibaca itu ada di awal. Kalau di awal itu dibaca hamzahnya. Kalau di tengah-tengah itu tidak dibaca. Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol dalam bahasa Arab harusnya berharokat kasroh. Hukum asal hamzah wasol berharokat kasroh. Oleh karena itu yang berharokat domah, hamzah wasol yang berharokat domah ya ini keluar dari kaidah. Jadi sebenarnya kaidahnya semua hamzah wasol harus dibaca kasroh. Jadi tidak ada yang fathah, semuanya harus dibaca kasroh. Tidak ada yang berharokat domah, tidak ada yang berharokat fathah. Semuanya harusnya dibaca kasroh. Tapi di sini ada pengecualian. Di sini kenapa dibaca u ke dibaca i misalnya. Kan tadi hamzah wasol semuanya harus berharokat kasroh. Kecuali dalam beberapa kondisi. Harusnya ini kita baca if'ul. Nah, tapi orang Arab menurut mereka itu berat. Karena harokat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan berat dan tidaknya. Dalam bahasa Arab itu harokat ada tingkatannya. Yang paling berat diucapkan adalah domah. Karena domah itu harus manyun. Kemudian yang tengah-tengah, yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, harokat fathah. Terakhir, harokat yang paling ringan adalah kasroh. Nah, jadi orang Arab gak suka tuh kalau misalkan dari bawah tiba-tiba langsung naik ke atas. Dari kasroh tiba-tiba langsung ke domah. Seperti yang terjadi dalam, misalkan tadi, if'ul. Ini dari kasroh naik langsung ke domah. Nah, mereka menganggap
Hal tersebut sesuatu yang berat. Ketika kasroh kemudian selanjutnya langsung domah. If'ul. Oleh karena itu mereka gak mau menghindari hal tersebut. Makanya kasrohnya diganti dengan domah. Uf'ul. Nah itu ya mungkin sedikit penjelasan kenapa tidak ada fathah. Karena hukum asal hamzah wasol itu harokatnya sukun. Harokatnya kasroh. Berharokat domah itu keluar kaidah. Nah, sedangkan dalam kasus if'al, nah ini kan dari kasroh, naiknya ke fathah, ini naiknya tidak terlalu tinggi. Karena dari bawah ke tengah-tengah, tidak dari bawah ke atas. Jadi ini balik lagi kepada ya kebiasaan orang Arab, yang menurut mereka ringan, ya mereka ringankan. Yang menurut mereka berat, ya mereka tinggalkan. Itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang ringan. Menurut orang Arab. Apapun yang memberatkan dalam bahasa Arab, pasti akan terjadi keringanan. Ya mungkin itu jawabannya. Aman, ibu-ibu jawabannya? Tidak ada fathah, ya kan? Insyaallah Ustaz. Seperti itu. Ron. Nah, fi'il amr. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Misalkan, mana lagi? Allamal insana ma lam ya'lam. Yang jarang fi'il amr ya. Nasiyatin kadhibatin. Watini wa zaitun. Alhaqumut takasur. Wal al-asr. Innal insana lafi khusr. Ila fi Quraisy. Apalagi contoh dalam surat An-Nasr. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Yang jarang ya. Nah itu fi'il amr dari fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Ih, Sampai sini ada pertanyaan lagi ibu-ibu? astaga. Sudah mau maghrib? Ada pertanyaan lagi? Cukup Ustaz. Nah, kalau cukup ya udah kita sampai sekian dulu. Karena di sini juga sudah sore. Jadi yang kita bahas, yang kita tambah hari ini adalah cara membentuk fi'il amar dari fi'il sulasi. Jadi yang diperhatikan itu bukan fi'il madinya, tapi yang diperhatikan dalam membentuk fi'il amar adalah fi'il mudhori'nya. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka fi'il amarnya jadi uf'ul. Langkah-langkahnya udah detail tadi. Tapi kalau mau diringkas ya yaf'ulu jadi uf'ul. Yaf'ilu jadi if'il. Yaf'alu jadi if'al. Yaf'alu jadi if'al. Yaf'ilu jadi if'il. Yaf'ulu jadi uf'ul. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah akhir fi'il amar pasti dibaca sukun. Dan juga hamzah atau alif yang ada di fi'il amar ini hanya diharokati kalau ada di awal kalimat. Kalau fi'il amar ini ada di tengah-tengah kalimat, sebelum fi'il amar ini ada huruf lain, maka alif yang ada di sini tidak dibaca. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah PR-nya nanti di-share di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Mari Ibu. Syukran, Ustaz. Afwan.